Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang mengikuti ibadah minggu ini melalui live streaming, terimalah salam dari kami. Shalom. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, nats khotbah untuk kita minggu hari ini dari Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat 13. Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengar kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus berpesan dalam nats khotbah ini agar kita bergaya hidup sederhana atau bergaya hidup minimalis. Maksudnya membatasi barang yang dimiliki dan fokus pada hidup yang sebenarnya. Tidak merepotkan diri dengan sesuatu yang tidak berguna. Cuma yang penting dan berguna saja yang diurusi. Yesus ingin kita tampil sederhana, meninggalkan sikap hidup boros, melainkan hidup simpel tetapi optimal. Yang sulit dipermudah, jangan yang mudah dipersulit, dan yang lama dipercepat, yang cepat jangan dilama-lamakan. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus mengutus dengan membawa yang minimal? Mengapa Yesus mengutus dengan membawa yang minimal? Karena Yesus tahu ada budaya menyediakan roti bagi tamu. Saya akan bacakan Lukas 11 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah ditutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya,
karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Yesus mengatakan kita harus yakin dalam rangka memberitakan Injil, Allah mempersiapkan orang-orang yang penuh sukacita menerima pemberita Injil. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 15, Paulus pernah diundang oleh Lydia dari Tiatira untuk datang ke rumahnya. Kalau kita sudah menunjukkan hidup beriman kita, mereka akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara, orang Batak juga mempunyai hospitality, keramah tamahan. Hospitality orang Batak dikatakan paramak naso balunon, partataring naso ramitop, parsakalan naso mahiang. Bagi orang Yahudi ada tradisi menyediakan roti cadangan buat tamu. Kalau ada yang mengetok-etok pintu membutuhkan makanan, kita harus bersedia memberi. Oleh sebab itu setiap hari ibu-ibu orang Yahudi menyediakan roti tu tagam-tagam untuk orang yang akan datang meminta. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir uang adalah segala-galanya. Semua bisa ditangani dan dilaksanakan dengan uang. Padahal kalau cinta uang, maka hidup akan konsumtif. Yesus juga tahu uang sangat dibutuhkan. Tapi Yesus juga tahu lebih berharga panarihonon ni debata. Kita biasa mendengarkan Bapak Ibu, uang bukan segala-galanya. Uang tidak bisa membeli kasih. Uang tidak bisa membeli bakat. Uang tidak bisa membeli keselamatan. Uang tidak bisa membeli kebenaran. Uang tidak bisa membeli sahala. Uang tidak bisa membeli waktu. Dan uang tidak bisa membeli kedamaian. Pemberita Injil harus mengandalkan pemeliharaan ni debata. Yesus mengingatkan para murid supaya tidak terjebak kepada hidup materialisme. Materialisme adalah kepercayaan yang mengatakan materi adalah awal dari segala sesuatu. Uang membuat manusia bergerak bekerja. Materi yang utama, yang primer daripada jiwa, semangat, dan juga daripada iman. Semua aktivitas bisa terlaksana bersama materi. Materialisme berbicara agama, adat, kasih, iman, memberitakan Injil bisa berjalan bersama dengan adanya materi. Hepeng. Akibatnya orang bertuhankan uang, hamba uang seperti dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 5, mardebatahon hepeng. Materialisme membuat adanya kelas sosial dalam kehidupan manusia. Ada orang kaya, ada orang miskin. Adong jolma nasangap karena banyak materinya, dan adong jolma nahina karena orang sedikit materinya. Materialisme berkata tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat, dan tidak ada iman. Yang harus ada adalah materi. Jadilah orang Batak meratap, maila pogos, maila susah. Para materialisme mengatakan agama itu adalah candu bagi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Yesus juga sudah mulai ada orang yang berpikir materialisme. Dalam Matius 19 ayat 21 saya bacakan, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus mengajar para murid agar jangan bermotivasikan materialisme dunia. Ikon partondion do nagabe motivasi panarihonon ni debata unang materi. Tanda-tanda orang yang materialis adalah bekerja karena roti, bekerja karena bakal, bekerja karena uang. Motivasi yang salah, mau menikah karena uang. Motivasi yang salah, kalau berminggu atau bersekutu pertangyangan karena makanan. Motivasi yang salah, mengerjakan adat karena uang. Bandingkan Bapak Ibu Saudara dengan abdi dalam keraton Yogyakarta. Mereka bisa kita buat jadi contoh dalam hal tata krama, sopan santun, tampil sama, setara, dan mereka menjalani proses pendidikan yang sama. Abdi dalam mengerjakan pekerjaan pemerintahan di keraton, mereka berasal dari masyarakat biasa. Mereka mengerjakan itu karena rasa hormat, rela mengabdi, dan penuh komitmen. Semua jadi dilakukan karena sukarela, bukan karena gaji, bukan uang, bukan karena uang duniawi. Tetapi hatinya dengan melakukan itu bisa tentram dan tenang. Gajinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan hanya 9.500 rupiah setiap bulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan agar bekerja dalam kelompok. Mengapa Yesus mengatakan dalam nats ini berdua-dua? Karena mereka jadi saksi dan harus ada 2 orang saksi agar kesaksiannya sah. Berdua-dua karena teman itu penting. Dikatakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua ada teman bekerja sama, saling membantu. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Itu dikatakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 10. Asaboi masih tupahan, dia kena hurang. Menghindari pemain solo, bisa jatuh tugijang niroha. Penting ada sahabat spiritual yang menemani kita agar kasih Allah semakin nyata. Sahabat spiritual yang menemani agar senantiasa mengasihi Allah. Sahabat yang membuat kita ada teman saling memikirkan hidup keimanan. Penting ada teman saling mendoakan, saling mendukung, dan mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Sahabat untuk memberi semangat. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kuasa Allah nyata dalam diri mereka. Mereka diberi kuasa untuk mengusir banyak setan, menyembuhkan banyak orang sakit, memberitakan Injil bersifat holistik dan menyeluruh. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam cara Tuhan untuk menyembuhkan orang dari penyakit. Tidak harus seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Kita yakin, kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga akan menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang terpapar COVID-19 pada hari ini dengan berbagai cara, dengan berbagai usaha yang dirahmati oleh Tuhan. Kiranya saudara-saudara kita yang terpapar itu dapat sembuh dari penyakitnya. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita semua. Amin.